Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hikmah. Saya dari kelas A11. Di sini saya akan mempresentasikan matkul budgeting tentang anggaran penjualan. Sebenarnya di sini saya bersama Seneta Asya, namun karena kita beda tempat, jadi saya buat videonya sendiri. Oke, mulai aja. Anggaran penjualan. Pengertian anggaran penjualan. Menurut Munandar, anggaran penjualan adalah anggaran yang merencanakan secara lebih rinci mengenai penjualan perusahaan selama periode yang akan datang, yang di dalamnya meliputi rencana tentang jenis dan harga yang akan datang, yang akan dijual, serta waktu dan tempat daerah penjualannya. Jadi kalau menurut Munandar itu, anggaran penjualan adalah anggaran yang merencanakan secara lebih rinci tentang penjualan di periode yang akan datang. Lalu menurut Sofyan Syafri Harahap, anggaran penjualan adalah rencana penyusunan anggaran keuangan yang dimulai dari penjualan atau penghasilan yang terkait dengan tujuan perusahaan, skala perusahaan, kemampuan produksi dan personil, serta sifat atau gaya manajemen. Jadi kalau menurut Sofyan itu, anggaran penjualan adalah bagian dari rencana penyusunan anggaran keuangan. Lalu manfaat penyusunan anggaran penjualan. Ada dua penggolongan manfaat dari anggaran penjualan menurut Munandar. Yang pertama secara umum, yang kedua secara khusus. Secara umum, semua anggaran termasuk anggaran penjualan mempunyai 3 kegunaan pokok, yaitu sebagai pedoman kerja, alat mengkoordinasikan kerja, dan alat pengawasan kerja yang membantu manajemen dalam memimpin perusahaan. Jadi, secara umum itu anggaran penjualan dimanfaatkan sebagai alat kontrol untuk membantu manajemen dalam memimpin perusahaan. Terus secara khusus, anggaran penjualan berguna sebagai dasar penyusunan semua anggaran dalam perusahaan. Sebab bagi perusahaan yang menghadapi pasar yang bersaing, anggaran penjualan harus disusun paling awal daripada semua perusahaan yang lain. Daripada semua anggaran perusahaan yang lain yang ada dalam perusahaan. Jadi, kalau secara khusus, manfaat anggaran penjualan itu sebagai dasar penyusunan semua anggaran dalam perusahaan. Berarti anggaran penjualan itu harus dibuat yang paling awal dulu. Karena kan sebagai dasar penyusunan semua anggaran dalam perusahaan. Lalu ada faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran penjualan. Adapun faktor-faktor yang harus dipertimbangkan di dalam menyusun anggaran penjualan, menurut Munandar, secara garis besar dapat dibedakan menjadi 2 kelompok, yaitu faktor-faktor intern dan faktor-faktor ekstern. Faktor-faktor intern yaitu data, informasi, dan pengalaman yang terdapat di dalam perusahaan sendiri. Faktor-faktor tersebut antara lain berupa 1. Penjualan tahun-tahun yang lalu meliputi baik kualitas, kuantitas, harga, waktu, maupun tempat daerah penjualannya. Yang kedua, kebijaksanaan perusahaan yang berhubungan dengan masalah penjualan. Misalnya tentang pemilihan saluran distribusi, pemilihan media-media promosi, serta cara metode penetapan harga jual dan sebagainya. Yang ketiga, kapasitas produksi yang dimiliki perusahaan, serta kemungkinan perluasannya di waktu yang akan datang. Yang keempat adalah tenaga kerja yang tersedia, baik jumlahnya kuantitatif maupun keterampilan dan keahliannya kualitatif, serta kemungkinan pengembangan di waktu yang akan datang. Yang kelima ada modal kerja yang dimiliki perusahaan, serta kemungkinan penambahannya di waktu yang akan datang. Yang keenam ada fasilitas-fasilitas yang dimiliki perusahaan, serta kemungkinan perluasannya di waktu yang akan datang. Lalu ada faktor-faktor ekstern. Faktor-faktor ekstern yaitu data, informasi, dan pengalaman yang terdapat di luar perusahaan. Faktor-faktor tersebut antara lain, pertama, keadaan persaingan di pasar. Yang kedua, posisi perusahaan dalam persaingan. Yang ketiga, tingkat pertumbuhan penduduk. Keempat, tingkat penghasilan masyarakat. Yang kelima, elastisitas permintaan terhadap harga barang yang dihasilkan atau demand elasticity, yang terutama akan mempengaruhi dalam merencanakan harga jual dalam anggaran penjualan yang akan disusun. Lalu yang keenam ada agama, adat istiadat, dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat. Yang ketujuh,
berbagai kebijaksanaan pemerintah, baik di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, maupun keamanan. 8. Keadaan perekonomian nasional maupun internasional. Yang ke-9, kemajuan teknologi, barang-barang substitusi, selera konsumen, dan kemungkinan perubahannya dan sebagainya. Jadi, misalnya, dulu sebelum ada corona, wabah COVID-19, dengan setelah ada COVID-19, pasti perusahaan merubah metode untuk menyusun anggaran penjualan. Itu karena ada faktor ekstern. Keadaan perekonomian nasional maupun internasional itu kan terpengaruh sama adanya wabah COVID-19. Sebenarnya gitu. Terus penyusunan anggaran penjualan. Langkah-langkah penyusunan anggaran penjualan. Menurut Amin Wijaya Tunggal, langkah-langkah penyusunan sistem pengendalian anggaran secara luas dapat dikelompokkan ke dalam 5 tahap sebagai berikut. Tahap 1, perencanaan. Dalam tahap ini, manajemen puncak memutuskan suatu rencana umum yang mencakup sistem usaha dan program secara luas. Lalu yang tahap 2, perkiraan. Perkiraan merupakan tahapan dari penyusunan anggaran, yaitu perkiraan pendapatan dan biaya sesuai dengan sasaran dan program kerja di atas yang ditaksir oleh para kepala pusat pertanggungjawaban operasi. Tahap 3, penyesuaian. Pada tahap ini, tingkatan manajemen operasi mempelajari, mendiskusikan, mengadakan penyesuaian bila perlu, dan menyetujui hasil tahap perencanaan serta tahap perkiraan di atas. Tahap 4, implementasi. Tahap ini merupakan tahap pelaksanaan, yaitu kegiatan-kegiatan dilaksanakan sesuai anggaran yang telah disetujui guna mencapai sasaran yang ditentukan. Tahap 5, evaluasi. Setelah pelaksanaan anggaran, secara periodik perlu diadakan evaluasi dengan membandingkan realisasi dengan anggaran, serta mengadakan tindak perbaikan untuk periode berikutnya. Demikian presentasi dari saya tentang anggaran penjualan. Saya dapat referensi ini dari buku Anggaran Penjualan sebagai Alat Perencanaan dan Pengendalian Laba yang disusun atau ditulis oleh Ari Setianur, SEMSI, dan Berta Lestari, SEMSI. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.